Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. James Young, jurnalis yang mengikuti perkembangan Manchester United, melihat adanya perkembangan positif dalam identitas permainan setan merah di bawah arahan Ruben Amorim. Meski harus tersingkir dari Piala Liga Inggris setelah kekalahan dramatis 4-3 dari Tottenham Hotspur. Young menyoroti semangat juang pemain seperti Amad Diallo yang aktif melakukan pressing terhadap kiper lawan, sesuatu yang jarang terlihat di era Erik ten Hag. Young mengakui masih ada inkonsistensi dalam permainan skuad. Bahkan dalam satu pertandingan yang sama, menurutnya kekalahan dari Tottenham lebih disebabkan oleh kualitas lini serang lawan yang lebih tajam. Ia juga menyoroti belum maksimalnya kontribusi striker-striker di United seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang belum tampil sesuai ekspektasi. Young menegaskan bahwa meski masih dalam proses, identitas permainan United di bawah Ruben Amorim sudah jauh lebih terlihat dibandingkan era Erik ten Hag. Tottenham menang atas Manchester United pada babak 8 besar Carabao Cup 2024-2025. Salah satu bintang kemenangan Tottenham adalah Son Heung-min lewat gol Olimpik yang dia cetak. Son Heung-min datang dengan gol yang sensasional. Pemain asal Korea Selatan itu mencetak gol dari situasi sepak sudut. Memakai kaki kanannya, Son Heung-min melepaskan sepakan melengkung. Altay Bayındır coba menjangkau bola itu, dia mendapatkan sedikit gangguan dari pemain Tottenham. Akan tetapi bukan momen yang krusial, kiper asal Turki itu gagal menjangkau bola. Sepakan Son Heung-min, bola masuk ke gawang dengan mulus. Manchester United diberitakan tengah mengincar dua pemain kunci menjelang jendela transfer Januari. Mereka adalah gelandang Atalanta Ederson dan bek Paris Saint-Germain Nuno Mendes menurut Florian Plettenberg dari Sky Sports Germany. Ederson Silva, gelandang berusia 24 tahun dari Atalanta, dilaporkan telah menarik perhatian Manchester United. Plettenberg mengkonfirmasi bahwa Ederson adalah salah satu dari sedikit nama yang sedang dipertimbangkan serius untuk posisi gelandang tengah United. Meskipun belum ada konsensus penuh di dalam klub, United sudah beberapa kali mengamati dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Kontraknya dengan Atalanta berlaku hingga 2027 dan biaya transfernya diperkirakan sekitar 50-60 juta euro. Nuno Mendes dihargai 55 juta euro juga menjadi target lain. Dengan United berusaha memperkuat opsi wingback mereka, Paris Saint-Germain tertarik untuk memperpanjang kontrak Mendes hingga setelah 2026. Namun United menyadari bahwa Mendes memiliki banyak peminat besar. Selain itu, Mendes berbagi agen yang sama dengan Amorim, yang bisa menjadi keuntungan bagi United. Mantan bek Manchester United Gary Neville memprediksi setan merah tidak akan berhasil finish di 4 besar Premier League musim ini. Dalam diskusi The Overlap US, Neville juga memberikan dukungannya kepada Arsenal untuk menyalip Liverpool untuk meraih gelar musim 2024-2025. United memang menunjukkan perbaikan, namun menurut Gary Neville itu belum cukup untuk mengamankan posisi 4 besar. Saya pikir ini adalah pertama kalinya saya tidak memprediksi United di 4 besar dalam 15 tahun terakhir, ujar Gary Neville. Saya pikir Arsenal akan menemukan bentuk terbaik mereka di tengah musim. Menurutnya, jadwal yang lebih ringan selama periode Natal akan memberikan keuntungan bagi The Gunners untuk mengejar Liverpool yang saat ini memuncaki klasemen. Manchester United bisa segera menambal pos bermasalah dalam skuad mereka di Old Trafford dengan memanfaatkan koneksi Ruben Amorim. Laporan Football Transfer mengungkap juru taktik barunya berada di agensi yang sama dengan bek kiri incaran Nuno Mendes, yang juga merupakan mantan anak asuh sang pelatih di Sporting Lisbon. Analis jurnalis Sky Sports Florian Plettenberg mengungkap
Nuno Mendes dikaitkan dengan posisi di United. Sang pemain bahkan diklaim sebagai salah satu kandidat teratas yang dipertimbangkan oleh klub raksasa Liga Inggris jelang bursa transfer tahun depan. Dengan kontrak barunya yang masih menggantung bersama Paris Saint-Germain, Manchester United berniat memanfaatkan situasi untuk menggait Mendes ke Old Trafford. Klub raksasa Liga Inggris juga bisa menggunakan koneksi Ruben Amorim sebab pemain asal Portugal diketahui berada di agensi yang sama dengan sang pelatih. Sehingga situasi ini dapat membantu memfasilitasi kedatangan pemain incaran MU di Theatre of Dream. Kabar baik buat Manchester United, pemilik barunya Sir Jim Ratcliffe beri suntikan dana segar sebesar 1,6 triliun, tapi itu bukan duit buat belanja pemain. Dilaporkan dari Mirror, Sir Jim Ratcliffe sejauh ini mengakuisisi 27,7% saham MU. Kini angkanya bertambah jadi 28,94%. Itu karena Ratcliffe memberikan suntikan dana segar sebesar 79 juta pound sterling. Jika dikonversi, besarannya setara 1,6 triliun rupiah. Sayangnya dana tersebut bukan bertujuan untuk membeli pemain-pemain baru. Suntikan dana dari Sir Jim Ratcliffe bertujuan untuk membenahi Stadion Old Trafford sampai mengembangkan pusat latihan. Tak ayal dalam beberapa waktu terakhir stadionnya MU bocor karena hujan lebat. Belum lagi beberapa prasarana di pusat latihan terbilang sudah menua. Untuk belanja pemain, Sir Jim Ratcliffe meminta manajemen MU untuk terlebih dahulu jual pemain supaya mereka bisa mendapatkan modal buat beli pemain baru. Beberapa pemain yang diyakini masuk dalam daftar jual setan merah di bursa transfer mendatang adalah Marcus Rashford, Casemiro, Anthony, sampai Joshua Zirkzee. Manchester United tersingkir di Carabao Cup. Pelatih Ruben Amorim tegaskan, target utamanya memang menjadi juara Liga Inggris. Ruben Amorim kelihatannya juga tidak terlalu menangisi kegagalan MU melaju ke semifinal dalam menjuarai pentas tersebut. Menurutnya perkembangan performa tim lebih penting daripada peluang juara di pentas antar klub kelas 3 di Inggris. Amorim menegaskan bahwa meraih gelar di Piala Liga Inggris bukan menjadi target utamanya. Kita tidak bisa berpikir memenangi gelar akan memperbaiki semuanya, ujar Amorim. Kami berkembang sebagai sebuah tim. Tujuan kami adalah untuk memenangi Premier League. Butuh berapa lama lagi waktunya? Saya tidak tahu. Malam ini kami kalah dan besok kami akan memiliki pelajaran bagus yang bisa dipetik dari laga ini, ujar Amorim. Marcus Rashford kembali menjadi topik utama di Manchester United setelah muncul kabar bahwa dia membuka peluang untuk meninggalkan klub pada Januari mendatang. Manchester United membuka opsi untuk menjual Marcus Rashford dengan nilai sekitar 815 miliar rupiah. Namun tingginya gaji sang pemain yaitu 6,6 miliar rupiah per minggu menjadi kendala besar bagi klub yang mungkin berminat. Untuk menghindari memperkuat rival di Premier League, Manchester United lebih memilih untuk meminjamkan Marcus Rashford ke klub di luar Inggris. Beberapa tim dari Spanyol, Prancis, dan Jerman dikabarkan tengah memantau situasi ini. Paris Saint-Germain salah satu klub yang memiliki kapasitas finansial besar. Sebelumnya sempat dikaitkan dengan Rashford, namun belakangan mereka telah meredakan minat transfer. Sementara itu, Amorim dalam beberapa komentarnya mencoba menjaga keseimbangan antara mempertahankan Rashford dan membuka peluang untuk perubahan. Dia menegaskan bahwa Rashford tetap merupakan pemain penting bagi United, meski mengisyaratkan perlunya konsistensi dalam performa. Menurut Amorim, fokus utamanya adalah membantu Rashford tampil di level terbaiknya. Pendekatan MU ditolak mentah-mentah di Marco, yang merasa bahagia bisa menjadi bagian dari klub juara seperti Inter Milan. Federico Di Marco dikabarkan telah menolak pendekatan Manchester United. Bek sayap kiri itu ogah merapat ke Old Trafford di bursa transfer berikutnya karena alasan spesifik. The Red Devils tengah sibuk berburu fullback kiri, bahkan jauh sebelum kedatangan manajer anyar Ruben Amorim. Federico Di Marco yang berusia 27 tahun dipandang bisa langsung menjadi pemain reguler untuk Man United bila dia bersedia meninggalkan raksasa Serie A Italia tersebut di jendela transfer jual beli pemain selanjutnya.
Meski begitu, Di Marco diklaim sangat bahagia di Inter Milan dan tidak melirik tantangan baru. Dirinya disebut sudah cukup puas bisa memenangkan gelar prestis seperti Scudetto bersama Nerazzurri. Menurut Tuttosport, Di Marco enggan merapat ke Man United karena situasi mereka dengan Inter Milan saat ini terbilang kontras.